Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan masailu fil ijtihad, permasalahan-permasalahan terkait tentang bab ijtihad. Permasalahan yang pertama, idza ishtabaha alaihi ma'un tahirun bima'i wardin fala yajuzul ijtihad wa yatawadda'u min kullin minhuma fayasihul wudu'u bi ahadihima wa yughtafaru adamul jazmi bin niyat. Apabila ada keserupaan antara air suci mensucikan dengan air mawar, maka tidak boleh dia berijtihad. Iya, nggak boleh berijtihad. Contoh, ini air suci mensucikan. Salah satunya air suci mensucikan, salah satunya juga adalah air mawar. Dia serupa, warnanya sama, beningnya sama. Nah, tapi diyakini satunya adalah air mawar murni. Air mawar murni. Kita tahu, baru boleh berijtihad, syaratnya yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau dia itu dua-duanya sama-sama asalnya suci. Cuma terkena najis, akhirnya salah satunya menjadi mutanajis atau terkena benda suci. Nah, itu baru boleh ijtihad. Tapi kalau satunya suci, kemudian satunya lagi murni bukan suci, murni dia najis seperti air kencing, atau kedua murni dia itu seperti air mawar. Air mawar kan suci tapi tidak mensucikan. Murni tapi ini bukan terkena air mawar. Beda kasusnya kalau begini. Ada air yang terkena air mawar. Terkena sedikit sama air mawar. Yang kira-kira bisa merubah air ini. Nah, itu nggak apa-apa untuk berijtihad. Tapi ini murni air mawar atau murni air kencing, maka nggak boleh berijtihad kalau salah satunya murni. Nah, baru boleh berijtihad kalau terkena air mawar dan terkena misalnya sesuatu benda najis. Nah, ketika salah satunya ini adalah air mawar murni, tapi dia ada kesamaan dengan air suci mensucikan, maka kita tidak boleh berijtihad. Bagaimana caranya? Fayatawadda'u min kullin minhuma. Wudu saja di sini. Nah, ini orangnya, dia wudu. Orang ini wudu di ember yang satu, nanti setelah wudu di sini, wudu lagi di sini. Nggak apa-apa, karena pasti benar salah satunya nanti dia wudu ini. Pasti benar dia wudu salah satunya. Fasihul wudu'u bi ahadihima. Maka sahlah wudunya dengan salah satunya nanti ini. Pasti ada yang benar di sini kan. Kalau dia wudu, dua-duanya langsung dia wudu. Wa yughtafaru adamul jazmi bin niyat, dan dimaafkan ketidakmantapannya di dalam niatnya itu. Nah, itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, idza ishtabaha alaihi ma'un tahirun bi baulin fala yajuzul ijtihad. Apabila ada keserupaan antara air suci dan mensucikan dengan air kencing murni. Nah, seperti tadi, airnya air kencing murni, ada keserupaan, mungkin banyak air kencingnya, Anda tahu air kencingnya dikumpulkan, mungkin ini ceritanya kan. Nah, kemudian bagaimana? Apakah boleh ijtihad? Nggak boleh dong ijtihad. Nggak boleh dong ijtihad. Kenapa nggak boleh? Iya, karena ini air murni kencing. Kecuali dia terkena sedikit kencing, itu baru boleh ijtihad. Nah, sekarang murni kencing. Satunya murni kencing, satunya murni suci mensucikan. Nggak boleh ijtihad. Bagaimana caranya? Fayurikuhuma. Maka dua-duanya ini, air ini, dibuang. Tumpahkan dua-duanya. Au yakhlituhuma, atau campur dia. Setelah itu summa tayammama, kemudian dia bertayamum. Kemudian dia bertayamum. Karena tidak ada air, cuma ada air itu saja. Tidak boleh dia berijtihad. Kenapa tidak boleh ijtihad? Karena satunya adalah air kencing murni. Wa inna ma yaf'alu dzalik li anna tayammum la yasihu ma'a wujudil ma'. Kenapa dia tadi itu membuangnya?
Karena kalau dia tidak membuang keduanya, masih air. Kalau ada air, tayamum nggak sah selama masih ada air. Ya sudah, buang saja dua-duanya supaya nggak ada air, supaya sah tayamumnya. Begitu. Wala naqul, dan kami tidak memerintahkan. Artinya kami tidak bilang begini, yatawaddau min kullin minhuma. Kami tidak suruh dia berwudu kayak tadi. Kalau ini kan dia wudu aja ini dari dua-duanya. Kenapa? Karena salah satunya pasti betul. Nah, kalau ini enggak. Kenapa enggak? Karena salah satunya fatal, akibatnya lebih fatal. Salah satunya dia kencing. Ini salah satunya adalah air kencing murni. Nah, enggak usah dia wudu dari satu-satunya. Li'anna fihi tadammuhan bin najasah. Karena nanti kalau dia wudu pakai dua-duanya, dia akan berlumuran dengan najis. Wa huwa haramun, sedangkan berlumuran dengan najis itu adalah haram. Begitu. Permasalahan yang ketiga, idza ishtabaha alaihi ina'ani thumma tabayyana lahu taharatu ahadihima bi alamatin ista'malahu wa sunna lahu iraqatul akhar. فإذا لم يركه ودخل وقت صلاة أخرى وجب عليه الاجتهاد مرة أخرى فإن وافق اجتهاده الثاني للأول أمل به وأما إذا خالفه فيريقهما ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ولا ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول. Jadi begini, permasalahan yang ketiga, apabila ada keserupaan di antara dua bejana yang berisikan dengan air, ada keserupaan di antara dua bejana yang bersihkan air, kemudian ternyata dia berijtihad ini dengan cara mengetahui tanda-tandanya. Ijtihadlah dia. Ternyata ketemu tandanya. Ketemu pengetahuan yang bisa membedakan antara keduanya bahwa satunya suci. Oh iya, saya pilihlah yang kanan yang suci. Dengan ijtihad saya yang kanan yang suci. Kemudian dia pakailah air yang kanan ini untuk berwudu. Dipakai untuk berwudu. Nah, ketika sudah seperti itu, disunnahkan baginya untuk menumpahkan air yang satunya. Ini disunnahkan untuk ditumpah saja airnya. Setelah dia pakai yang ini. Sudah ada ijtihad tadi kan? Kemudian dia pilih yang kanan. Karena dia yakin dengan tanda-tandanya ada. Nah, pakai yang kanan, buang yang ini. Sunnah dia buang yang ini. Fa idza lam yurikhu, tapi seandainya dia tidak membuangnya, kalau dia tidak membuang, kenapa sunnah membuang? Nanti kalau dia tidak membuang, wa dakhala waktu sholatin ukhra, ternyata masuk waktu sholat yang kedua, misalnya sholat zuhur dia pakai yang ini. Ternyata pas sholat asar cuma ada air ini lagi, tidak ada air yang lain. Masuk sholat yang kedua, masuk sholat asar misalnya, wajib alaihil ijtihadu maratan ukhra, maka wajib lagi dia berijtihad untuk kedua kalinya untuk memilih. Nah, wajib. Fa in wafaqa ijtihadus tsani lil awal umila bihi. Kalau ijtihad yang kedua di saat sholat asar ini ijtihadnya masih memilih yang kanan, maka enggak apa-apa. Oke-oke saja, enggak ada masalah. Sama ijtihadnya sama ijtihad yang pertama tadi, enggak apa-apa. Nah, yang jadi masalah begini. Wa amma idza khalafahu. Wa amma idza khalafahu fayuriquhuma. Tapi ternyata kalau seandainya mana tadi dia? Nah, adapun apabila berbeda ijtihad yang pertama dengan yang kedua, ternyata yang kedua dia bilang oh yang kiri ternyata yang suci. Berubah dia pilihannya. Tadi pas sholat zuhur ini yang dia bilang suci, yang kanan, karena dia tandanya. Ternyata yang kedua, yang pas sholat asar dia ijtihad lagi yang kedua kalinya, oh ternyata yang kiri yang suci ini. Sekarang ijtihad saya yang kedua ini. Bagaimana seperti itu? Fayuriquhuma, maka dia buanglah keduanya. Dibuanglah kedua-duanya ini. Dibuang airnya. Dibuang. Dua-duanya dibuang. Setelah dibuang kan tidak ada air. Apa kemudian dilakukan? Wa yatayammamu.
wa yusalli. Kemudian dia tayamum dan sholat. Wala i'adata alaihi, dan tidak perlu dia mengulang sholatnya yang tadi zuhur yang dia pakai kanan itu. Tidak perlu diulang. Wala yanqudul ijtihad tsani al-ijtihad awal. Dan ijtihad yang kedua tidak bisa membatalkan ijtihad yang pertama. Ijtihad yang kedua kan ini dia pilih tadi, mana dia? Ini dia. Ijtihadnya yang kedua yang kiri. Nah, ijtihadnya yang kedua ini tidak bisa membatalkan ijtihadnya yang pertama tadi. Artinya nggak apa-apa, sudah biarin aja lewat. Sah-sah saja sholatnya tadi yang zuhur dia pakai yang kanan ini. Nah, sekarang kalau dia ijtihadnya yang kedua ini tidak bisa membatalkan ijtihadnya yang pertama itu. Mudahan bisa dimengerti ya. Waduh. Itulah. Kemudian permasalahan yang keempat. Panjang ini ya. Yajibul ijtihadu 'alal basir in qadara 'alaihi. Wajib berijtihad bagi orang yang bisa melihat kalau dia mampu untuk berijtihad. Wa illa falahut taqlid, tapi kalau dia tidak mampu berijtihad, maka dia ikut saja. Wa yajuzu lil a'mal al-qadir wa la yajibu alaihi ballahut taqlid. Dan boleh berijtihad bagi orang yang buta kalau dia mampu. Biasanya orang yang buta diberikan kelebihan, misalnya penciumannya lebih tajam. Oh, dia bisa membedakan dengan penciumannya. Nah, kalau dia mampu saja untuk berijtihad memilih dengan penciumannya, lihat tanda-tandanya, boleh-boleh saja, tapi tidak wajib. Akan tetapi baginya boleh taklid, ikut saja. Kemudian yang kelima, idza akhbarahu bin tanajjusil mustabah fihi thiqatun wa bayyana as-sababa i'tamadahu, wa kadzalika idza kana faqihan muwafiqan li madhhabihi wa illam yubayyin as-sababa. Apabila ada orang yang memberitahu tentang sesuatu yang itu yang dua yang serupa itu najis, ada orang bilang, jangan pakai ember yang ini ya, karena ini embernya najis, dan orangnya terpercaya dan dia menjelaskan sebab-sebabnya. Oh, karena tadi ada kucing di situ kencing atau anjing kencing di situ, jangan pakai ember yang ini ya. Maka kita harus percaya kalau orangnya itu terpercaya dan dia menjelaskan sebab-sebabnya. Kita harus percaya dia. Oh ya, jangan kita pakai itu sudah. Begitu juga kalau yang kasih tahu kita itu adalah orang yang faqih, paham dalam ilmu agama, faqih lagi dia, kemudian semazhab dengan kita, semazhab Syafi'i misalnya. Walaupun dia tidak menjelaskan sebab-sebabnya. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat wa yutaharra listibahi tahiri bi najisin walau li'a'ma qadiri lil kummi wal bawli wa maitatin wa ma wardin wa khamrin dari utnin mahramah. Makna al-bait tsani la yajuzul ijtihad fi al-kum. Makna bait yang kedua di sini tidak boleh berijtihad, tidak boleh berijtihad di kum. Kum itu di lengan baju, di kerah baju. Nggak boleh kalau berijtihad di kerah baju. Kenapa? Li adami ta'addud, karena dia tidak berbilang. Satu baju kan sudah kita bahas sebelumnya. Kalau satu nggak bisa. Yang ijtihad itu kalau dua. Wal mustabihi bil bauli li'annahu laisa lahu aslun fit tathhir. Juga nggak boleh berijtihad kalau salah satunya itu adalah asli kencing, bukan terkena kencing, asli kencing. Nggak boleh ijtihad. Satunya kencing murni, satunya suci. Nggak boleh berijtihad. Karena ini asli kencing. Bukan asli tathhir. Walal mustabihi bil maitati. Nggak boleh berijtihad juga kalau dia itu dengan bangkai. Li'annaha laisa laha aslun fil hilli. Karena itu nggak punya asal dalam halalnya. Walal mustabihi bima'il wardi, tidak boleh juga berijtihad dengan air mawar. Li'annahu laisa lahu aslun fit tathhir, sama seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya tadi di permasalahan-permasalahannya itu. Walal mustabihi bil khamri, tidak boleh juga kalau yang menyerupainya itu khamar dengan benda suci, nggak boleh. Asli khamar nggak boleh. Li'annahu laisa lahu aslun fit tathhir wal hil, karena tidak ada asal dalam sucinya dan juga halalnya. Walal mustabihi bidaril utni, dan juga tidak boleh kalau berijtihad dengan susu keledai. Wa huwa labanu unthal himar,
susu keledai yang perempuan, di annahu laisa lahu aslun fil hilli, karena haram itu. Wal mushtabihi bil mahram, dan juga tidak boleh kalau ada keserupaan di antara mahramnya, seperti contoh yang sebelumnya. Di annahu laisa lil alamah fihi majalun, karena dia tidak ada memiliki pengetahuan mengetahui tanda-tanda yang bisa membedakan mana mahramnya dan mana yang bukan mahramnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ditunjukkan babus siwak.